Perpres investasi miras. Jadi apa sih itu Perpres investasi miras? Nah, Perpres investasi miras ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari Perpres nomor 10 tahun 2021. Tepatnya itu terdapat pada lampiran 3 nomor 31, 32, 33, 43 dan 44. Dan untuk mempermudah penyebutannya, lampiran 3 Perpres nomor 10 tahun 2021 ini lampiran 3 Perpres nomor 10 tahun 2021 nomor 31, 32, 33, 34, 344 itu disebut sebagai Perpres investasi miras. Sebenarnya lampiran 3 tersebut itu cenderung kepada nomor 31 dan seterusnya itu cenderung masuk ke ketentuan mengenai investasi miras ya gitu. Nah, terus karena itu pembahasan saya selanjutnya itu nanti akan mengkaji mengenai Perpres nomor 10 tahun 2021 dulu secara umum, habis itu nanti menuju ke ketentuan pada lampiran 3 mengenai regulasi investasi miras pada Perpres tersebut, lalu akan membahas mengenai dinamika pasca disahkannya Perpres nomor 10 tahun 2021 itu gitu. Next. Lanjut Mas Hasan. Nah, yang pertama ini masuk ke pembahasan mengenai Perpres nomor 10 tahun 2021. Jadi Perpres tersebut itu tentang bidang usaha penanaman modal. Itu dikeluarkan pada Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 lalu. Nah, Perpres ini merupakan turunan dari Undang-Undang Ciptaker. Tujuan utama diundangkannya Perpres tersebut itu untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang menurun karena pandemi kemarin itu jelas membuat perekonomian kita menurun gitu. Bahkan kalau kata Bu Sri Mulyani itu perekonomian Indonesia di kuartal 4 ini minus 0,26 gitu. Terus bagaimana cara Perpres nomor 10 tahun 2021 ini meningkatkan atau memulihkan perekonomian Indonesia kembali? Nah, itu caranya dengan pembudidayaan penanaman modal pada bidang usaha. Gitu. Next, Mas Hasan. Lanjut, Mas Hasan. Nah, selanjutnya mengenai ketentuan mengenai penanaman modal di bidang usaha. Sebelumnya Mas. Gak jalan ya. Ya, selanjutnya mengenai ketentuan mengenai penanaman modal di bidang usaha pada Perpres 10 tahun 2021. Nah, regulasi mengenai penanaman modal pada Perpres 10 2021 itu terletak pada pasal 2 ayat 1. Itu di pasal 2 ayat 1 ini isinya adalah memberikan peluang kepada semua bidang usaha terbuka agar bisa dilakukan penanaman modal atau semua bidang usaha terbuka itu nantinya bisa dilakukan penanaman modal gitu. Terus diperjelas pada pasal 3 ayat 1 di mana bidang usaha yang terbuka seperti dimaksud pada pasal 2 ayat 1 itu meliputi 4 hal ya. Yang pertama itu adalah bidang usaha prioritas. Itu bidang usaha prioritas diatur dalam lampiran Perpres lampiran 1 pada Perpres tersebut. Terus bidang usaha koperasi dan UMKM itu lebih jelasnya diatur dalam lampiran 2 Perpres tersebut. Terus yang ketiga ini yang C, bidang usaha dengan persyaratan tertentu itu diatur pada lampiran 3 Perpres tersebut. Terus yang keempat bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf A, B dan C. Itu. Lanjut. Next, Mas Hasan. Nah, meskipun begitu ya, Perpres 10 tahun 2021 ini juga memiliki permasalahan gitu, terutamanya mengenai ketentuan terhadap investasi miras gitu. Sebenarnya kalau kita pandang secara menyeluruh, ikhtiar pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia melalui Perpres 10 tahun 2021 ini patut diapresiasi gitu. Namun masih ada suatu hal yang mengganjal gitu di Perpres tersebut. Itu tepatnya pada pasal 3 ayat 1C
dalam poin bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana yang telah tak jelasin sebelumnya itu kan diatur pada lampiran 3 Perpres 10 tahun 2021 ini, tepatnya pada nomor 31, 32, 33, 43 dan 44. Dan bidang usaha minuman beralkohol. Nah, pada lampiran 3 nomor 31, 32, 33 itu di situ dijelaskan kalau bidang usaha yang bergerak pada yang memasarkan minuman keras seperti anggur atau whisky itu diperbolehkan, namun diperbolehkannya itu dibatasi hanya bisa dipasarkan atau diedarkan pada 4 daerah seperti Bali, NTT, Sulawesi Utara sama Papua gitu, sama Papua. Tapi tetap harus dengan memperhatikan kearifan lokal setempat gitu. Lanjut Mas Hasan. Dan lanjut. Lalu gimana dengan daerah selain gimana dengan 4 daerah selain yang disebutkan gimana 4 daerah lalu bagaimana dengan daerah yang selain disebutkan tadi, apakah itu bisa memasarkan miras? Nah, kalau dalam ketentuan di lampiran 3 tersebut, daerah lain itu bisa mendapat legitimasi pendirian bidang usaha minuman keras dengan cara harus bisa mendapat penetapan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atas dasar usulan dari gubernur. Jadi selama daerah tersebut mendapat penetapan dari bidang koordinasi penanaman modal yang berasal dari usulan gubernur, itu bisa saja daerah tersebut mempunyai legitimasi untuk memasarkan miras ini gitu. Dan bahkan kalau dilihat pada lampiran 3 nomor 43 dan 44 ini yang mengatur mengenai mekanisme pemasaran miras, itu miras boleh diedarkan secara eceran gitu di pasaran, tapi dengan syarat harus mempunyai tempat yang khusus gitu. Lanjut Mas Hasan. Nah, sekarang kita masuk ke dinamika Perpres investasi miras pasca pengesahannya. Perpres 10 tahun 2021 ini kan sudah disahkan pada 2 Februari 2021 lalu gitu. Dan ada ketentuan miras yang tepatnya itu di lampiran 3 nomor 31, 32, 33, 43 dan 44 gitu. Dan ternyata setelah disahkan, ketentuan mengenai investasi miras pada Perpres tersebut itu menuai kontroversi dan mendapat banyak penolakan dari berbagai kalangan masyarakat gitu. Ya, misalnya seperti Doren Wakerwa itu selaku pejabat sekretaris daerah Papua, dan juga Johni Banua Rau itu merupakan ketua DPR Papua. Nah, itu kedua tokoh yang berasal dari Papua itu menolak Perpres tersebut karena Perpres investasi miras itu dianggap bertentangan dengan Perdasus nomor 13 tahun 2015 tentang pelarangan miras di Papua. Jadi pada intinya di Papua itu sebenarnya sudah ada Perdasus yang melarang mengenai pengedaran miras, tapi malah pemerintah ini mencoba melegalkan miras yang ada di Papua. Nah, tentu itu bertentangan dengan Perdasus itu sendiri, dan kedua tokoh tersebut berargumen kalau adanya miras itu malah berpotensi untuk dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, untuk menyebabkan KDRT dan sebagainya gitulah. Pokoknya dua tokoh itu berpendapat bahwa adanya Perpres tersebut itu dapat menyebabkan dampak yang negatif gitu. Terus juga dari PBNU itu juga menolak karena ketentuan investasi miras pada Perpres tersebut itu dianggap lebih banyak mudaratnya. Terus juga PP Muhammadiyah menolak karena miras dapat menyebabkan permasalahan kesehatan sosial, moral, dan bangsa. Tuh. Next, Mas Hasan. Nah, terus penolakan juga dimunculkan ya dari Mardhani Alisera, itu selaku ketua DPP PKS. Dia menolak ketentuan mengenai investasi miras ini karena
ketentuan tersebut bertentangan dengan prioritas pembangunan Presiden Jokowi selama 5 tahun ke depan. Jadi prioritas pembangunan Jokowi selama 5 tahun ke depan ini adalah SDM yang unggul, tapi dengan adanya Perpres investasi miras itu justru malah berpotensi untuk menurunkan kualitas SDM kita, karena ya dengan miras pasti menyebabkan berbagai permasalahan moral, sosial dan sebagainya gitulah gitu. Terus juga selain beberapa kubu yang menolak adanya Perpres, adanya ketentuan mengenai investasi miras, tapi ada juga beberapa pihak atau beberapa tokoh yang menyetujui adanya ketentuan investasi miras pada Perpres tersebut. Itu beberapa diantaranya itu ada Amy Hafield. Nah, ini selaku aktivis kebinekaan dan lingkungan hidup. Dia menyetujui adanya ketentuan investasi miras itu karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan bisa membudidayakan produk lokal supaya dapat diekspor dengan catatan diawasi oleh pemerintah. Jadi pada intinya Amy Hafield ini menyetujui karena bisa meningkatkan perekonomian dan bisa membudidayakan produk lokal miras yang diproduksi oleh daerah-daerah tertentu ya. Sebagai contoh kalau di NTT itu ada produk miras yang namanya Shopee. Nah, itu dengan adanya dengan adanya ketentuan investasi miras pada Perpres tersebut, itu dianggap bisa NTT nanti bisa lebih mengembangkan produk mirasnya itu dan bisa diekspor sehingga mampu meningkatkan perekonomian gitu, tapi dengan catatan harus diawasi oleh pemerintah gitu. Terus kubu yang menyetujui itu ada lagi Iwayan Koster. Nah, ini selaku Gubernur Bali. Beliau menyetujui karena ketentuan investasi miras ini dapat meningkatkan produktivitas UMKM baik dalam bidang usaha miras sekaligus memenuhi permintaan tinggi terhadap miras oleh para wisatawan Bali yang mayoritas dari mancanegara. Jadi dengan adanya ketentuan investasi miras pada Perpres tersebut itu dianggap menguntungkan Bali karena di Bali seperti yang kita ketahui itu kan wisatawannya banyak dari mancanegara dan permintaan atas miras ini cukup tinggi gitu kalau di Bali. Makanya dengan adanya ketentuan investasi miras tersebut itu Gubernur Bali bisa membudidayakan UMKM untuk lebih banyak memproduksi miras gitu. Terus next Mas selanjutnya. Nah kan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh moderator tadi ya, bahwa kalau ketentuan investasi miras ini kan sudah dicabut. Ini terus mengapa masih kita kaji atau masih perlu kita kaji? Nah, kan ya mengapa masih perlu kita kaji? Nah, sebenarnya kalau Perpres 10 tahun 2021 ini dicabut ya karena berbagai macam penolakan yang muncul gitu. Meskipun beberapa kalangan itu masih menyetujui, namun karena lebih banyaknya tekanan itu Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2021 itu resmi mencabut ketentuan investasi miras pada Perpres 10 tahun 2021. Jadi yang dicabut itu hanya ketentuan mengenai investasi mirasnya ya, tepatnya pada lampiran 3 nomor 31, 32, 33, 43 dan 44 Jadi implikasinya nanti miras ini tidak jadi dilegalkan gitu, kecuali pada daerah yang emang gubernurnya ini mengusulkan agar daerah tersebut bisa mendapatkan izin mengedarkan miras gitu. Nah, terus mengapa perlu kita kaji ya agar kita selanjutnya ini bisa mengetahui secara detail gitu dampak positif dan negatif mengenai ketentuan investasi miras serta alasan kuat yang membuat Perpres tersebut dicabut supaya kita dapat mengambil sikap dengan bijak gitu. Jadi kita masih perlu mengkaji mengenai secara detail dampak positif dan negatif mengenai ketentuan investasi miras tersebut supaya nantinya kita bisa mengambil sikap dengan bijak gitu. Nah, nanti untuk dampak positif dan negatifnya akan lebih detail dijelaskan oleh pemantik selanjutnya. Karena di sini saya mungkin hanya menjelaskan secara latar belakang yang secara umumnya saja. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya tak kembaliin kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Kelvin. Saya tidak menyimpulkan atau menyampaikan ulang supaya tidak ada pesan-pesan yang tereduksi karena saya menyampaikan kembali.
Untuk yang selanjutnya, Lela. Halo Lel. Iya, Kak. Ya, silakan on cam ya. Waktu dan tempat dipersilakan pada Lela. Lu kok keluar? Baik. Halo Lela. Baik, langsung saja. Terima kasih banyak Kak Tarik atas pertanyaannya. Di sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Kelvin tentang latar belakang tadi dampak positif urgensi investasi miras dalam Perpres nomor 10 tahun 2021. Jadi saya akan menyambung langsung dari pernyataan dan materi dari Kelvin. Di sini saya akan langsung membahas tentang urgensi investasi miras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 dan dampak positifnya di Indonesia. Pembukaan investasi untuk industri minuman beralkohol mulai dari skala kecil hingga besar tertuang dalam Peraturan Presiden atau kita sebut dengan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Aturan ini turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan di lampirannya itu tertuang bidang usaha yang boleh mendapat aliran investasi. Nah, salah satunya itu industri minuman keras mengandung alkohol atau kita sebut dengan miras. Nah, dengan izin ini, industri miras bisa memperoleh suntikan investasi dari investor asing, domestik, koperasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selain minuman beralkohol, aturan pembukaan investasi ini juga berlaku untuk pabrik pembuatan minuman anggur serta minuman yang mengandung alkohol. Jadi sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, industri pembuatan miras itu masuk dalam golongan bidang usaha tertutup. Aturan lama yang dimaksud yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal serta turunannya, yakni Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Saat ini, investasi minuman alkohol itu bakal membuka peluang penyerapan tenaga kerja, menambah pemasukan negara, dan mengendalikan peredarannya yang saat ini sembunyi-sembunyi. Karena kan kita tahu bahwa saat ini miras dikendalikan secara sembunyi-sembunyi sehingga itu banyak sekali menimbulkan korban jiwa. Jadi diharapkannya dengan Perpres nomor 10 tahun 2021 ini bisa menekan dan mengendalikan angka ini. Research Center for Indonesian Policy Studies menunjukkan bahwa sepanjang 2008 hingga 2013 itu sekitar 230 korban tewas akibat mengonsumsi miras tak berizin. Kemudian pada 2014 sampai dengan 2018 jumlah korbannya meningkat sebanyak 540 orang. Hal ini tentu ketika investasi miras itu dibolehkan, maka akan menekan angka korban jiwa. Karena dalam peraturan presiden itu nanti akan ada syarat ketentuan yang berlaku ketika ingin membuka dan mengedarkan minuman keras. Terlebih lagi, hanya ada 4 provinsi yang diizinkan untuk jadi lokasi investasi miras ini, seperti yang sudah disebutkan Kevin tadi, bahwa Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua ini hanya berlaku di daerah ini saja, sehingga tidak dipukul rata ke seluruh Indonesia. Jadi tidak usah khawatir bakal ngerusak moral atau karena itu semua kembali kepada pribadinya masing-masing. Kemudian aturan baru ini juga udah sesuai dengan kearifan lokal di berbagai wilayah tersebut. Karena kan 4 provinsi ini
merupakan yang mancanegaranya tinggi, turis-turis asingnya banyak datang, yang dimana mereka itu memang sudah terbiasa dengan budaya minuman keras, namun dengan catatan tidak akan merusak kearifan lokal yang ada dan sesuai dengan etika yang berlaku. Kemudian aturan ini harus sesuai dengan kearifan lokal dan etika yang berlaku agar wilayah-wilayah tersebut itu memiliki standarisasi kesehatan atas miras. Kehadiran investasi ini mampu memperbesar potensi pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja. Kemudian, aturan ini juga dapat kembali meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah berbasis pariwisata, asal tidak melanggar etika dan kearifan lokal. Kenapa wilayah ini harus tetap memiliki standarisasi kesehatan atas miras? Karena itu tadi kekhawatiran kita terhadap moral, terus kekacauan sosial, kemudian tindak kriminal yang disebabkan oleh miras itu bisa diatasi dengan standarisasi. Jadi mirasnya itu sudah ada udah ada aturan dan porsi, ibaratkan takaran tertentu yang dimana itu udah sesuai dengan porsinya gitu, tidak berlebihan sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Terus juga kita juga bisa berkaca pada negara lain yang ketika miras itu boleh, tapi ada aturannya gitu, kayak mungkin ada razianya. Jadi di jalan-jalan itu misalkan ada razia miras gitu, yang contohnya di Korea Selatan itu pakai alat pendeteksi miras. Jadi ketika tercium-cium bau alkohol atau terdeteksi sedang mengonsumsi miras, maka tidak boleh menyetir, kena tilang gitu. Nah, itu kan bisa menanggulangi. Jadi ketika investasi miras ini dibolehkan, dilegalkan, dan miras itu legal lah di daerah tersebut, kita tuh sudah ada antisipasi, sudah ada upaya pencegahan dan penanggulangannya, sehingga kekhawatiran kita itu terjawab. Kemudian kebijakan ini juga dalam jangka menengah dapat meningkatkan kembali kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia, karena kan itu menarik perhatian dan menarik minatnya gitu, ketika Indonesia yang pemandangannya indah tapi ternyata ada aturan yang tidak sesuai dengan budaya mereka. Maksudnya ketika budaya mereka tuh dilarang gitu, jadi kan agak segan gitu. Dan ketika kita mengizinkan atau memperbolehkan ada miras itu kan sesuai dengan budaya mereka, maka mereka akan tertarik gitu, berminat untuk mengunjungi Indonesia. Maka itu akan menjadi daya tarik tersendiri, dan tentunya ini pasti akan meningkatkan kembali kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Terutama 4 daerah ini, 4 daerah yang Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua. Nah, kemudian walaupun peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 ini telah dicabut, yang berarti pelegalan investasi miras itu telah dibatalkan, kendati demikian kita tetap mengetahui alasan kenapa peraturan Presiden ini kemarin dibuat. Pemerintah itu melihat dari sudut pandang yang lain, meskipun ternyata masih banyak menuai kritik sehingga tidak jadi berlakukan. Mungkin nanti setelah ini Kak Azmi akan membahas dari dampak negatifnya, tapi kalau dampak positifnya ya seperti demikian gitu. Selama tidak merusak kearifan lokal dan etika yang berlaku, terus juga tidak dipukul rata ke seluruh Indonesia, maka kita tidak usah khawatir gitu. Dan terlebih lagi ketika kita ingin memberlakukan Perpres ini, maka harus ada solusi dan upaya penanggulangannya, seperti yang tadi menetapkan standarisasi, kemudian syarat dan ketentuan yang berlakunya dijalankan dengan baik, seperti kayak upaya razia ketika berkendara sehingga tidak memunculkan keresahan publik gitu. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata. Baik, terima kasih kepada Lila atas pemaparannya. Yang terakhir, pemantik kita yang terakhir adalah Asmi. Asmi udah siap, Mi? Halo, siap. Oke, ya silakan Asmi, waktu dan tempat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kebagian pro ya. Jadi sedikit banyaknya mungkin saya akan coba menjawab sekaligus membidas beberapa pertanyaan yang pernyataan yang disampaikan oleh Lela juga. Tapi itu mengalir saja. Oke. Jadi apa ya? Perpres ini nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal itu tadi sudah dibahas sekilas oleh Kelvin. 2 Februari keluar, kemudian sebulan kemudian 2 Maret 2021 dicabut kembali. Nah, ini jadi polemik ya. Nah, apa yang terjadi ketika Perpres itu diberlakukan pada 2 Februari? Otomatis kalau kita melihat dari kacamata politik tuh, patternnya Pak Jokowi itu pakai Ma'ruf Amin itu menjadi sorotan paling utama. Nah, sebab beliau berasal dari kalangan ulama kan. Nah, akhirnya dari situ beberapa masukan, beberapa penolakan, ormas, kemudian MUI juga termasuk dari provinsi dan daerah memberikan masukan dan didengar oleh Presiden Jokowi sehingga sebulan kemudian dicabut. Nah, tadi PBNU menyatakan ketidaksetujuannya ya terhadap keputusan pemerintah menjadikan industri minuman keras. Itu karena memang ada satu kaidah ya yang sudah familiar ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Mencegah kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kebijakan. Nah, dari Muhammadiyah begitu pun meminta kepada pemerintah agar bersikap arif dan bijaksana ya, serta mendengar arus aspirasi masyarakat khususnya umat Islam yang menjadi mayoritas di negara kita ini. Negara kita bukan negara agama, tapi menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Kemudian bersamaan juga dari tadi sudah disampaikan juga dari Provinsi Papua ya, yang termasuk salah satu dari 4 lokasi itu, mereka yang barangkali mayoritasnya adalah mayoritas masyarakat non-Muslim justru menolak gitu. Karena tahu dampak buruknya. Nah, dampak buruknya dan negatifnya gitu, sehingga ini menjadi satu sorotan yang kemudian sangat sensitif gitu. Karena aturan ini barangkali menabrak aturan yang fundamental dalam agama kita. Nah, sekarang masuk ke investasi miras. Itu kontradiksi ya dengan program prioritas pemerintahan. Pada pidato pertamanya, Jokowi menyampaikan salah satu program prioritas kita adalah penguatan pembangunan SDM. Nah, kalau bangsa kita ingin terbangun, maka kualitas SDM-nya juga harus terbangun. Nah, di 2021 ini, di dalam prioritas nasional, rencana kerja pemerintah, ya, itu dalam upaya meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, nah, kebijakannya diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial, ya, karena pada masa COVID ya, kemudian peningkatan pelayanan kesehatan, nah ini yang harus digarisbawahi, public security, ya, dijaga kesehatan masyarakat itu, peningkatan pemerataan pelayanan berkualitas, penyediaan dan pengembangan teknologi digital, ya, melalui pembelajaran virtual, itu disesuaikan ya kebijakan ini dengan situasi COVID-19 ini, sehingga ini menjadi penting ya untuk disoroti bahwa beberapa aspek dalam membangun sumber daya manusia itu sangat kompleks, terutama yang paling fundamental selain daripada intelektualnya, yang paling dasar juga kesehatannya. Nah, sehingga dengan demikian nggak logis ya, pemerintah ingin bangun SDM, tapi diiringi dengan satu regulasi yang justru itu menghancurkan SDM. Ya, Perpres 10 2000
Perpres nomor 10 tahun 2021, khususnya di lampiran 3-nya yang spesifik membahas investasi miras. Oke, nah sekarang saya coba membawa teman-teman kepada satu pikiran yang cukup filosofis ya, terkait lambang ya, terkait lambang yang ada dalam peraturan presiden itu sendiri. Nah, kita tahu Pancasila itu dasar serta landasan ideologi bagi bangsa kita. Itulah mengapa masyarakat itu harus menjadikan Pancasila sebagai dasar kehidupan dalam sehari-hari, sendiri ataupun bersama orang lain. Karena fungsi Pancasila itu salah satunya membuat bangsa menjadi sebuah kesatuan yang luar biasa. Nah, saking pentingnya Pancasila yang merupakan bagian yang fundamental dalam bangsa ini itu disakralkan, ya, baik dalam maknanya ataupun lambangnya. Nah, coba teman-teman buka peraturan presiden nomor 10 2021 itu ada lambang ya, ada lambang bintang yang dilingkari oleh padi dan kapas. Nah, itu diambil dari lambang Pancasila. Nah, bintang itu adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan padi dan kapas itu adalah sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mendefinisikan bahwa segala macam peraturan presiden yang harus berdasar pada prinsip keadilan bagi rakyat, dan itu harus disandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Dan di tengah-tengahnya ada ketuhanan yang Maha Esa itu, yang itu ada lima penjuru yang memancar ke setiap sudutnya. Oke. Lebih lanjut, di bawah itu, nah, setiap peraturan mesti ada dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ini semakin mengkerucut, semakin menguatkan bahwa segala aturan yang dibuat oleh para pemangku kebijakan itu semata untuk Tuhan dan untuk dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi betul-betul ya, dibuatnya peraturan itu mempertimbangkan kira-kira Tuhan itu ridho tidak, kira-kira Tuhan itu dengan kita mengharapkan rahmatnya itu akan akan mengizinkan atau meridhoi gak gitu. Itu sangat kita harus maknai itu. Nah, kaitannya dengan miras ini, bagaimana kita memikirkan bahwa segala peraturan yang sangat syarat akan makna ketuhanan, bahkan di sana ada dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, tapi di dalamnya terdapat aturan-aturan yang justru itu tidak disukai oleh Tuhan. Nah, saya pribadi meyakini, saya pribadi meyakini semua Tuhan manapun ya, Tuhan Allah atau Tuhan Padri, istilahnya sepakat bahwa Tuhan tidak mengizinkan makhluknya mengkonsumsi, meminum hal-hal yang dapat merusak untuk dirinya sendiri. Nah, sehingga ini menjadi satu pikiran filosofis yang harus kita maknai secara mendalam. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dampak investasi miras ya. Ya, banyaklah definisi miras, definisi dampaknya, terutama minuman beralkohol itu menurut Badan Legislatif ya, itu resikonya ya terutama masalah kesehatan ya tentu ya. Nah, tadi Lela sedikit membahas bahwa di antara tahun berapa sampai tahun berapa itu terjadi banyak korban jiwa itu, sekitar 540-an ya tadi. Nah, justru kita harus melihat nih, di 2016 karena miras banyak korban jiwa yang sampai mencapai 3 juta. Dan itu justru lebih besar, lebih tinggi angkanya dari COVID-19. Nah, sehingga kita harus, ya dari sini kita melihat betapa merenggut jiwa setiap manusia miras itu ketika dibelak, apalagi dibuka investasinya. Nah, dampak lainnya kalau kita melihat kita melihat pembukaan investasi ini akan menjadi satu kalau kita ibaratkan membuka keran air itu, ya kalau kerannya udah dibuka maka airnya akan mengalir kemana-mana. Gitu. Sehingga kalau investasi ini dibuka, dilanjutkan, maka
bukan tidak mungkin ya miras ini akan merempet ke berbagai daerah, bukan hanya di 4 daerah itu saja. Nah, kemudian pakar bidang pembangunan sosial dan kesejahteraan UGM, Dr. Henry Suyatnya berpendapat bahwa kebijakan investasi miras itu justru akan mendorong produksi miras yang kian tak terkendali. Nah, yang kian tak terkendali dan konsumsinya semakin masif gitu. Ya. Nah, yang menilai perpresnya itu perpresnya itu di dalamnya memuat investasi miras, oke. Membuka paradigma investasi bolehlah. Tapi dia tidak memperhatikan aspek moral, etika, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, tadi juga Lela menyampaikan kearifan lokal yang harus sesuai dan tetap berada pada etika. Saya sendiri masih bingung ya, bagaimana orang mengkonsumsi miras, lalu akan tetap menjaga etikanya. Padahal di dalamnya miras itu ada kandungan yang merusak, yang dapat membuat candu. Ya orang orang minum miras, ya saya sebelum pernah ya. Bayangan saya tuh ya udah pikirannya kena, ruhaninya, jasadnya, sehingga banyak sekali ya kasus-kasus yang ya bisa kita lihat lah, banyak sekali kasus-kasus yang memang itu disebabkan oleh miras. Nah, kalau kita pengen investasi, kenapa nggak dialihkan aja investasi pada yang lain, misalkan pada pengelolaan pertanian, produk UMKM di berbagai daerah. Itu justru lebih banyak ruang gitu daripada melegalisasi soal miras. Nah, itu mungkin sedikit dampak-dampak yang saya sampaikan ya. Saya yakin itu masih banyak ya dampak negatifnya, mungkin nanti bisa teman-teman lengkapi, ini pemantik saja. Bagaimana sebetulnya solusinya ya? Solusinya mungkin pemerintah satu sisi itikadnya baik untuk membatasi persebaran miras yang tidak legal, yang eceran, yang abal-abal dengan membuat standarisasi seperti tadi Lela bilang, sehingga dibatasi melalui peraturan ini di 4 daerah dengan standar tertentu. Itu menurut saya solusi yang ini ya, yang clear ya. Apalagi terutama yang dibuka investasinya. Nah, investasinya yang sebetulnya yang patut kita soroti. Apa solusinya? Ya, nggak perlu investasinya dibuka gitu, tapi kontrolnya saja diperketat. Nah, dan juga apalagi kita juga bisa membuat rancangan undang-undang tentang minuman beralkohol yang itu akan istilahnya memelihara dan menjaga hak-hak warga negara, terutama yang mereka yang dari kalangan non-muslim yang mengkonsumsi minuman keras. Itu aja mungkin ya. Semoga nanti di diskusi lebih panas lagi, lebih dalam lagi. Ini hanya cangkangnya saja, permukaannya saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Tarik. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada para pemantik, mulai dari Kevin, Asmi, dan juga Lela. Lela ini kemana kok hilang? Di open cam lah, Lela. Nah, jangan dimatiin lagi. Nanti Lela tahu dimatiin lagi. Oke. Kita pada saat ini udah masuk ke sesi diskusi. Ya mungkin tanya jawab atau saling membantah atau memberikan masukan. Ya pokoknya bebas. Mungkin di sini saya mau menawarkan dulu siapa yang mau menyampaikan mungkin pertanyaan atau mungkin menjawab loh. Udah dimatiin lagi Lela. Mungkin bertanya atau mungkin mau menyampaikan pendapatnya, itu dipersilahkan. Silahkan, ada? Belum ada ya? Oke, karena belum ada, saya pengen mendengar pendapatnya dari Osama. Halo Osama. Ya, gimana pendapatmu terkait dengan
investasi miras. Tentang investasi miras ya Mas ya. Mungkin saya akan memberikan pendapat dengan sedikit pemahaman saya ya Mas ya. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang simpang siur di kepala saya Mas tentang miras yang ada di Indonesia ini Mas. Tentu pendapat saya tentang Perpres investasi miras ini sudah jelas dengan melihat beberapa pertimbangan-pertimbangan tersebut dari Darul Mafasid wa Jalbul Masoleh seperti yang disampaikan Mas Azmi Fakhur Rahman tadi. Terus ada beberapa pertimbangan yang lainnya mungkin dari segi sosiologis dan moralitas. Nah, jelas yang namanya miras itu berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia untuk kedepannya. Namun mungkin ada beberapa tanggapan yang mendukung tentang investasi miras seperti untuk memajukan atau membuka lapangan pekerjaan. Terus selanjutnya tentang untuk mengurangi minuman keras yang oplosan. Nah, makanya investasi miras ini diperbolehkan karena banyak angka kematian. Bahkan pada tahun 2018 angka kematian miras oplosan itu berapa persen gitu. Tentunya banyak itu. Nah, mungkin untuk inisiatifnya investasi miras ini dilegalkan. Tapi kembali ke beberapa pertimbangan yang tadi, itu tidak bisa menjadi satu alasan, satu pandangan yang bisa diambil. Ya. Karena apa? Karena Indonesia ini adalah negara hukum dan negara agama. Nah, jadi keputusan-keputusan itu pertimbangannya kembali lagi dari histori hukum dan agama yang ada di Indonesia. Bahkan bukan hanya Islam yang melarang tentang miras itu. Innamal khamru wal maisir azlamun rijisun min amal syaitan. Nah, itu bukan hanya Islam saja, tapi dari Kristen, dari Nasrani, Buddha, Hindu. Nah, itu mereka juga melarang namanya minuman keras. Nah, mungkin seperti itu tanggapan saya. Terus ada pun pertanyaan barusan tersirat di otak saya, yaitu sebenarnya minuman keras di Indonesia itu dilarang atau tidak? Atau hanya investasinya saja? Karena seperti yang kita tahu, sepertinya di Indomaret, terus di tempat-tempat wisata yang besar di Bali, mungkin di mana itu, yang namanya miras itu sepertinya dijual belikan seperti barang-barang biasanya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya miras itu pengkonsumsiannya itu boleh atau tidak? Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Di Indomaret mana yang jual miras? Ada Mbak. Oke, terima kasih kepada kepada Osama atas pendapatnya dan juga pertanyaannya. Jadi miras itu di Indonesia itu sebenarnya dilarang atau tidak, atau hanya investasinya aja. Nah, mungkin ada yang mau ditanggapi dari teman-teman. Kalau nggak ada, nanti kita langsung ke beberapa pemantik ini untuk menanggapi apa yang disampaikan. Yang disampaikan oleh siapa? Yang disampaikan oleh Osama. Teman-teman ada yang menanggapi? Vina mungkin? Oh ya, kalau semuanya. Aku mau ini sih, mau menanggapi terkait. Jadi gini, aku tadi tuh baca ada laporan dari Direktur
Suara aku kedengeran nggak? Dengeran. Oke. Ada laporan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu bahwasannya cukai dari MMA ya, minuman mengandung etil alkohol itu di 4 provinsi yang bakal bakal dijadikan tempat investasi miras ya, yaitu Bali, NTT, Sulawesi Utara sama Papua. Nah, dari laporannya ini tuh bahwasannya kontribusi cukai dari miras itu di Bali pada Desember 2020 itu tuh mencapai 673,12 miliar. Sebanyak itu cukai dari miras di Bali menyumbang APBN kita. Nah, terus laporan terakhir tuh pada Januari 2021 itu tuh cukai cuma menerima sekitar 27 miliar. Nah, dari banyaknya cukai yang kita terima ini, penurunan ini ya karena wisatawannya berkurang karena PSBB kemarin gitu. Jadi kita bisa melihat peluang sebenarnya dari penerimaan cukai yang didapatkan di Bali 673,12 miliar loh, dan sebanyak itu menyumbang APBN. Terus, nah, terus kaitannya apa? Pertama, menurutku investasi miras di Bali ini harusnya dikasih jalan mulus dong. Pertama karena di Bali itu yang arak lokalnya itu tuak sama arak itu tuh diproduksi oleh petani lokal yang mereka itu kalau nggak salah ada di Buleleng. Bentar. Oh, ini ada hasil kajiannya. Nah, di Buleleng. Dan mereka di situ termasuk digolongkan termasuk pada petani-petani miskin karena pendapatan per bulannya ya kalau sehari mereka bisa memproduksi arak itu sekitar 5 liter dalam 1 bulan. Kalau mereka produksi penuh, estimasinya itu mereka dalam sebulan itu tuh bisa menghasilkan 150 liter. Nah, dengan harga penjualan kalau dari pengumpul itu cuma berapa ya? Kalau dari pengepul, jadi petani di Buleleng ini mereka memproduksi terus dilanjutkan ke pengepul kayak gitu. Itu uangnya nggak seberapa. Karena mereka dapatnya nggak seberapa. Padahal dari pengepul itu mereka bisa menjual per liternya itu sekitar 70.000. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada ketimpangan mengenai petani arak ini itu tuh mereka cuma dapat per liternya 7.000 kalau nggak 9.000 gitu, dikit banget loh. Padahal pengepul 70.000. Kenapa bisa sedikit ini? Kenapa pengepul menekan biaya sebanyak ini gitu kepada petani? Karena pengepul sendiri itu kesusahan menjual miras di Bali karena belum ada regulasi yang jelas untuk mengatur peredaran miras ini. Nah, jadi menurutku sebenarnya kalau untuk menggunakan di Indonesia mungkin memang nggak semua daerah itu tuh punya budaya mengkonsumsi miras, tapi ini bisa jadi peluang ekonomi buat Indonesia kalau miras ini itu dieksplor sebagai khas produk khas Indonesia gitu. Nggak perlu masyarakat lokal yang mengkonsumsinya, bisa dijadikan buat produk khas Indonesia gitu. Itu kan juga bisa jadi salah satu bentuk pemasukan buat Indonesia. Nah, terus tadi Mas Asmi ada menyinggung tentang adanya perpres ini itu bisa dianggap sebagai bentuk kemunduran moral. Nah, karena apa? Karena tadi orang yang mengkonsumsi ini asal-asalan, terus nanti dia bisa asal-asalan, dia nggak sadar, jadi bisa melakukan banyak kejahatan di jalan. Nah, kalau kita bisa lihat, kita telisik lagi, sebenarnya apakah kemunduran moral yang dimaksud Mas Asmi ini gara-gara mengkonsumsi miras? Benar pure gara-gara mengkonsumsi miras, atau jangan-jangan adanya orang-orang yang mengkonsumsi miras sembarangan ini karena di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur dengan jelas. Kayak gitu. Menurutku kalau misalnya
eh, bagus malah kalau miras ini miras lokal ya, terutama itu difokuskan cuma di Bali. Jadi penanggulangannya bisa terpusat gitu cuma di Bali aja, justru nggak menyebar ke daerah lain. Ya emang notabene konsumsi miras itu budaya dari mereka gitu. Terus apa lagi ya? Nah, terus adanya legalisasi terus adanya perpres ini itu kan pertama membuka penanaman modal tentang miras, kedua nanti itu bakal ada pembuatan regulasi mengenai konsumsi miras di Bali. Justru itu yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk pengendalian miras ini, pengkonsumsian miras kayak misalnya dari pengepul tadi dijualnya melewati koperasi, kemudian koperasi menjualnya lewat di bar-bar yang emang orang yang konsumsi itu harus 21 tahun ke atas gitu, nggak sembarangan bocil bisa konsumsi ini, nggak sembarangan orang bisa konsumsi ini. Bahkan kalau misalnya kita lihat ya, banyak berita tentang miras oplosan yang kandungan alkoholnya itu bukan kandungan alkohol yang bisa ditolerir oleh tubuh. Itu makanya terjadi apa namanya sirosis hati, terus penyakit-penyakit yang lain, bahkan kematian. Karena kayak apa ya, miras itu tuh nggak ada standar BPOM-nya gitu loh. Yang berapa persen sih yang aman, yang masih bisa ditolerir oleh tubuh manusia, kayak gitu. Justru adanya investasi ini nantinya mendorong untuk adanya regulasi pengedaran miras dan konsumsi miras gitu. Yang kayak Laila tadi sebutkan, nanti ada standarisasinya, misalnya uh, pengolahannya harus steril, terus kemudian pengemasannya kayak gitu. Kayaknya dari aku itu dulu deh. Makasih berapa teman-teman lanjutin. Oke, terima kasih Vina atas pendapatnya. Jadi kalau sama itu lebih ke kontra, kalau Vina ini lebih ke pro karena kebutuhan dari masyarakat gitu ya, Vina. Iya. Kan itu kan juga sesuai dengan budaya di Bali. Budaya di Bali itu kalau ada orang nikahan antar desa itu tuh minum apa, tapi bukan buat mereka mabuk, ya itu sebagai simbol bersamaan aja gitu. Kalau misalnya ini dianggap ilegal, itu kan mencederai mereka yang punya budaya ini justru. Kalau kita ngasih legalisasi, menurut itu jadi salah satu bentuk kita tuh toleransi terhadap orang yang punya budaya mengkonsumsi miras dengan batasan tertentu dan dengan terms and condition gitu. Iya, terima kasih. Itu tadi pendapat dari Vina ya. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi pendapat dari Vina dan Osama lagi? Ini tadi dari angkatan 12. Angkatan 12 nih, angkatan 11-nya belum terdengar. Oh iya, satu lagi. Oke. Di Indonesia itu nggak cuma Islam. Terus kalau yang nggak dihargai budayanya gimana? Kan persatuan dong. Harusnya mentoleransi semua budaya. Toleransi itu kan nggak harus ikut-ikutan, tapi menghargai dengan apa? Dengan dianggap legal dengan catatan tertentu di Bali aja misalnya. Iya. Sebenarnya ya aku menambahkan dikit ya. Sebenarnya tidak hanya di Bali ya kayak gitu. Di NTT itu juga ada itu. Yang siapa ya? Victor Leskodat itu kan gubernur NTT ya? Iya kan ya, Sazan? Nah, itu di Ya, NTT itu juga betul. Nah, itu juga ada apa namanya? Industri miras di sana. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi juga. Mungkin siapa ya? Judin mau menanggapi atau tidak, Judin? Atau Randi, mungkin Randi? Enggak lah. Oke. Randi, apa kabar? Oke, mungkin masih proses ya. Oke. Ya udah. Kita mau mendengarkan mungkin pendapat dari Arti, Rohmatin B. Arti. Silakan Arti. Wah, ini orangnya pergi. Halo Arti. Cek.
Cek, 1, 2, 3. Halo Arti? Gak ada juga. Ya udah. Kalau gitu Padri deh, aku pengen denger Padri. Biasanya Padri itu ada pendapat-pendapat tertentu gitu. Silakan Padri. Padri mesti nggak setuju tuh pencabutan. Padri ini kayaknya lagi sama pacarnya. Ya udah kalau gitu jangan Padri deh. Ini satu orang ini saya harap dia ada dan hadir ya. Jadi kita bisa mendengarkan pendapatnya. Silakan Siti Mahmuda. Halo Muda. Muda. Ditinggal rek. Halo. Halo Muda. Oh, enggak kedengeran. Yaudah. Daripada kelamaan nunggu, mungkin Ya udah, halo. biar aku aja masuk ini. Ini Sahzan nih. Orang NTT ini yang juga di sana ada industri miras. Gimana Sahzan? Apa ya? Iya. Pertama mungkin sudah sedikit banyak nih disampaikan oleh teman-teman moderator. Kemudian tadi ada saya. Tapi yang saya tarik dari tadi ini, saya lihat teman-teman yang dari kontra itu lebih kepada berbicara mengenai masalah moral. Luar biasa kita ya. Anak hukum bicara-bicara moral ini kan mantap. Tapi saya sedikit menanggapi tadi yang dibicarakan oleh Mas Azmi tadi juga kan, bahwa memang Indonesia bukan merupakan suatu negara agama, tapi harus menghargai nilai-nilai keagamaan. Iya, memberi ini bahwa ada beberapa agama yang ritus-ritus keagamaannya itu juga menghadirkan minuman-minuman beralkohol. Kita harus sadar itu. Kemudian itu bukan masalah perkara moral ya. Kalau misalnya kalau perkara moral ya, kalau kata Immanuel Kant sendiri berbicara tentang moral itu kan dia membagi atas dua. Moral heteronom dan moral otonom. Moral heteronom artinya kita dengan kesadaran penuh untuk heteronom. Kita dengan kesadaran penuh itu mengikuti suatu peraturan karena kita merasa takut akan aturan-aturan agama atau aturan-aturan adat lah, aturan-aturan yang dibikin oleh manusia sendiri, aturan-aturan lingkungan sosial yang menganggap bahwa begini tidak boleh, begitu tidak boleh, karena kita takut dicemooh, kita takut dikucilkan di masyarakat, maka kita ikut akan aturan-aturan itu. Sementara kalau moral otonom, ya kita dengan kesadaran penuh bahwa kita tahu akan akibat yang ditimbulkan. Makanya kita pengen ikut itu. Kalau masalah miras, saya kira ini nanti cukup filosofis juga kalau menurut saya pemerintah yang mengeluarkan ini. Kalau tadi berbicara masalah filosofis di lambang lah, wah mantap juga itu. Saya kira ini mungkin pemerintah menganggap bahwa masyarakat Indonesia itu sudah sampai pada makom yang dia mampu untuk pada tataran moral otonom. Jadi dia dengan kesadarannya, toh nanti juga nggak semua orang pengen minum miras kok. Kalau misalnya tetap dibilang legalkan, bukan kecuali peraturan
yang membagi-bagi. Sebenarnya kemudian tadi miras banyak orang ya merupakan budayanya sebuah, kemudian dalam acara-acara keadatan dan lain sebagainya. Toh di berbagai daerah di Jawa misalnya, coba kita jujur-jujuran, di tempat teman-teman semdua sendiri pasti ada satu minuman keras yang dihasilkan oleh daerah itu pasti ada aja. Nah, kemudian itu, jadi saya kira nggak apa-apa sih, toh yang diatur pun hanya terkait dengan 4 wilayah itu. Nah, tadi yang Mas Torik bilang juga terkait dengan industri miras, bahwa sebenarnya memang betul di tempat saya juga sudah dikeluarkan peraturan gubernur terkait dengan produksi miras itu. Nah, justru kan kegelisahan yang tadi di para Bali sulit untuk ini yang coba dijawab di masyarakat, dijawab. Saya melihatnya karena hasil-hasil si rumahan itu yang kemudian diambil dan dimurnikan. Perintah Sri juga menggandeng terkait dengan izin usaha dan lain sebagainya. Dia memberikan standar-standar yang digunakan, baik itu karena etanolnya dan lain sebagainya, itu menjadi produk jual dari hasil yang itu artinya meningkatkan nilai-nilai ekonomi masyarakat yang ada di sana juga. Jadi para industri rumahan itu atau para petani yang menyadap nira atau pohon lontar itu nanti sudah tahu nih arahnya mereka harus memberikannya kemana. Begitu. Jadi harus mewajibkan orang untuk minum miras, enggak sih menurutku. Toh juga kalau misalnya peredaran miras sendiri di tempatku itu juga sudah diatur di antara di peraturan daerah, wali perda Kota Kupang itu kan juga sudah diatur golongan ini tidak boleh dijual ke orang yang ini, sekian. Saya kira cukup ketat sih, karena mungkin tujuannya hanya untuk meningkatkan ekonomi sih. Kalau dari sisi-sisi yang lain, ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Drink with responsibility lah. Ya kalau misalnya pengen minum ya harus bertanggung jawab terkait itu. Kalau ya enggak ya sih begitu sih. Oke, terima kasih Syahzan. Nah, jadi memang ada pro kontra ya terkait minuman ya sebenarnya bukan miras di di Perpresnya itu. Saya ingin mengkoreksi teman-teman semua, sebenarnya bukan miras tetapi minuman beralkohol. Jadi kayak gitu, minuman beralkohol. Tapi kalau disampaikan oleh Osama itu di Indomaret itu saya nggak tahu itu termasuk kategori miras atau bukan. Tapi yang saya tahu kalau kayak bintang zero itu ya saya juga pernah minum, itu bukan minuman beralkohol karena kadar alkoholnya 0%. Kayak gitu. Dan sebenarnya cukup ya, saya sedikit menambahi tapi tidak menambahi argumentasi ya. Kalau tempatnya Syahzan itu malah industri minuman beralkohol itu sampai sudah diekspor ke luar negeri dari NTT itu. Jadi kayak gitu. Jadi cukup menambah nilai ekonomi, menambah tingkat ekonomi di daerahnya masing-masing. Mungkin kayak gitu. Nah, mungkin karena ini sudah jam 4.55, mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan lagi terkait dengan ini Vika raise hand. Silakan Vika. Oke, terima kasih atas waktunya ya teman-teman. Tadi menarik sekali. Tadi Osama bertanya ya mengenai apakah di Indonesia tuh yang dilarang tuh investasinya atau pengonsumsiannya seperti itu. Dan juga tadi pendapatnya Vina yang mengenai kalau di Bali itu investasi miras tuh justru menguntungkan dan ada beberapa hal atau dampak positif lainnya.
Kalau di sini saya akan berpendapat dari ini Islam atau melalui usul fikih ya. Ini sejalan sama apa yang dikatakan Asmi tadi, bahwasannya dari kaidah ini, sebenarnya ini dari usul kaidah seperti ini, al-dararu yuzalu, bahwasannya suatu mudarat itu dapat dihilangkan, dan dengan subkaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwasannya mencegah kerusakan itu didahulukan daripada mengambil kebaikan, seperti itu. Nah, di sini dari kaidah ini saya menukil suatu pendapat dari ulama, bahwasannya tadi kan teman-teman berpendapat yang pro akan perpres ini ya, maksudnya berarti kontra akan pencabutannya itu salah satunya dari penjualan miras ini tentu akan menambah APBN kita, seperti itu. Terlebih di tengah pandemi ini yang mana ekonomi kita tuh merosot ya, seperti tadi katanya Ibu Sri Mulyani yang disampaikan oleh Kevin. Tapi di sini ada ulama yang berpendapat bahwasannya ketika ada terjadi ikhtilat atau percampuran antara dinar yang haram, dirham yang halal dan haram, itu wajib kita tuh menjauhi. Atau maksudnya mata uang yang misalnya haram dan halal itu tercampur tuh kita tuh wajib menjauhi, nah gitu. Tapi di Indonesia sendiri, meskipun kita ini bukan negara agama ya, tapi itu kita tuh negara yang mayoritas tuh Islam gitu. Kalau misalnya dijadikan APBN terus nanti dibuat jalan atau apa, nah tentu kita umat Islam sendiri akan mendapatkan istilahnya kita tuh juga ikut merasakan manfaatnya untuk fasilitas jalan dan lain-lain. Nah itu kan ambigu ya, seperti itu. Jadi saya sebenarnya kalau saya pribadi saya cenderung kontra akan perpres ini, seperti itu. Dan pun tadi mengenai pertanyaannya Mas Osama ya, saya tuh baca di CNBC Indonesia bahwasannya miras ini ya, atau minuman beralkohol lebih tepatnya ya, karena ada golongan-golongannya. Ini menurut siapa tadi? Nah, menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahrila Hadalia, itu pada poin 44 perpres tersebut itu tetap mana sih tadi? Jadi itu penjualan minuman beralkohol ini tetap ada gitu di Indonesia. Jadi dibagi ada 3 jenis ya, ada minuman beralkohol jenis A, ini yang mengandung sampai 5%, yang golongan B itu sampai 5-20%, yang C itu 20-55%. Jadi artinya negara kita tuh masih melegalkan gitu loh, melegalkan jenis-jenis minuman beralkohol. Bahkan di sini dikatakan juga bahwasannya minuman beralkohol golongan A yang sampai golongan 5% ini masih dijual di toko pengecer seperti minimarket, supermarket, hypermarket, dan toko pengecer lainnya. Itu mungkin yang mau disampaikan Osama tadi ya. Dan pun sebenarnya kita, kalau saya baca-baca, kalaupun sebenarnya kita tuh juga umat muslim ini nggak kalau sampai alkohol yang jenis tinggi nggak sih, kita mungkin nggak minum. Cuma kalau minuman obat batuk ya, itu kan mengandung etanol tuh cuma 0,5% aja gitu alkoholnya, jadi masih boleh gitu. Itu kalau pendapat saya ya dari CNBC. Mungkin masih terlalu ngawang. Mohon maaf. Atau Torik mungkin kemarin katanya mau berpendapat, Rik, kamu. Gimana nih mengenai perpres ini? Aku moderator jam dulu. Gak apa-apa. Ya. Rik, aku boleh nanya nggak? Ya, silakan. Lu, kamu memantai kok malah tanya. Ya, silakan. Ya kan ada bukan kebingungan sih ya. Ya, semoga aja ada jawabannya di teman-teman. Kita tadi kalau Sajan bilang anak hukum bicara moral ini, ya karena saya menganggap ya moral tanpa hukum itu nggak berdaya itu, dan hukum tanpa moral itu nggak bernilai, tidak ada kaitannya. Dan kalau hukum tanpa moral kering gitu. Tapi itu clear lah, oke. Saya lebih saya geser ke perspektif ilmu perundang-undangan mungkin ya, Rick. Ini kan, iya mau nanya makanya nih ada. Luar biasa, ilmu perundang-undangan. Ya, ini kan dicabut nih, lampiran 3 ini dicabut. Dan dicabutnya hanya sebatas dengan ucapan. Hanya pernyataan keterangan pers, kemudian dicabut. Nah itu secara
hukum itu seperti apa? Apakah memang sah gitu dengan hanya sebatas ucapan presiden aja? Padahal kalau dalam segi perundang-undangan mungkin harus diatur kembali dengan adanya peraturan yang mencabut lampiran 3 tersebut. Jadi ada kekosongan hukum gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira sebatas ucapan presiden di YouTube-nya Sekretariat Negara, kemudian apakah itu langsung bisa dicabut atau seperti apa gitu. Nah, ini bahasan kita mungkin ya di HTN gitu. Torik mungkin bisa menjawab atau teman-teman yang lain. Oke. Kasih. Ya, silakan mungkin ada yang mau menjawab. Wah, saya jadi pengen berpendapat, tapi saya moderator, jadi menahan diri untuk tidak menjawab. Nah kan teman-teman, mungkin Padri, halo Padri. Diam juga. Ya, karena tadi udah ini ya, karena mungkin teman-teman sebelumnya ada yang ingin menanggapi dulu. Mungkin Rahma. Halo Rahma. Atau yang baru datang, Najwa, apa kabar? Mau berpendapat gak? Nanti Kak, nanti. Nanti, ya, oke. Ya udah, kalau gitu aku ini minta izin untuk menyampaikan pendapat ya. Karena ini ya, karena aku itu mungkin ya pada saat ini itu termasuk orang yang normatif. Jadi termasuk orang yang normatif dan cenderung mengikuti teorinya Hans Kelsen. Teori hukum yang murni. Jadi hukum yang murni teorinya itu seperti apa gitu. Aku berpendapat kalau urusan agama itu nggak bisa dipaksakan kepada orang lain. Urusan haram dan halal itu saya tidak terlalu memaksakan kepada orang lain, tapi lebih memaksakan kepada diri sendiri. Tapi kalau urusan agama itu mau dimasukkan ke hukum, kalau urusan agama itu mau dimasukkan ke dalam produk hukum, ya berarti itu nanti udah bukan urusan agama lagi, tapi urusan hukum. Karena negara Indonesia kan bukan negara agama ya, tapi negara hukum. Jadi kalau misalnya nih ada di agama Islam misalnya, minuman atau apapun yang mengandung alkohol itu diharamkan. Yaitu kalau saya sebagai orang Islam, saya memaksa diri saya sendiri untuk saya tidak minum minuman beralkohol. Atau mungkin saya sebagai ustadz, sebagai penceramah, saya menghimbau kepada seluruh umat Islam untuk tidak minum minuman beralkohol. Tapi saya tidak bakal memaksa orang lain untuk tidak minum minuman beralkohol. Tapi beda cerita kalau misalnya minuman beralkohol itu dilarang di dalam undang-undang. Nah, saya baru melarang orang, kamu nggak boleh minum beralkohol nih. Kita kan di Indonesia itu negara hukum. Ya logikanya seperti itu. Ya saya belum baca banyak ya, tapi setidaknya itu alur logikanya itu seperti itu kalau saya. Jadi masalah apa? Ya mungkin ya gimana ya? Mungkin saya agak berseberangan pendapat sama teman-teman. Masalah hasil dari investasi miras itu nanti itu masuk ke devisa negara itu nanti itu antara haram atau halal, saya kurang sepakat kalau misalnya untuk urusan negara itu didasarkan kepada halal dan haram yang hanya berdasarkan ajaran agama. Kurang sepakat kalau di situ. Kecuali kalau ajaran agama itu udah masuk ke peraturan perundang-undangan. Nah, tadi itu ada masalah juga, mungkin kita di sini agak miss ya. Tadi mungkin ada yang belum dibahas terkait dengan upaya pemerintah untuk mengurangi hal-hal yang dianggap negatif.
sebenarnya minuman beralkohol itu dianggap negatif, sama seperti rokok itu juga dianggap negatif, memiliki dampak negatif. Oleh karena itu kayak rokok, kayak minuman beralkohol itu ada cukai. Jadi perbedaan antara cukai dan pajak, kalau pajak itu diterapkan itu untuk apa ya? Pajak itu diterapkan untuk, memang tujuannya itu untuk memberikan devisa negara, memberikan devisa kepada negara ya. Ya orang beli mobil supaya ya, negara itu dapat uang, orang itu dikenai pajak. Tapi beda filosofinya kalau barang tersebut dikenai cukai. Cukai itu tujuannya itu untuk mengurangi dampak negatif. Oleh karena itu kalau rokok itu ada cukainya. Kalau minuman beralkohol sepertinya juga ada cukainya. Nah seharusnya ada hal lain lagi yang seharusnya ada cukainya. Menurut saya kayak narkoba, nafsa itu, zat adiktif itu seharusnya itu juga dikenai cukai. Kayak gitu. Nah mungkin ini minuman beralkohol itu kayaknya kalau saya ya, kayak saya tuh lebih sepakat minuman beralkohol itu nanti mungkin disamakan aja ya kayak rokok ya mungkin loh kalau saya. Tapi kalau misalnya, tapi saya sah-sah saja kalau misalnya dalam perdebatan pembentukan peraturan perundang-undangan ada orang yang mengedepankan ajaran agamanya, mungkin itu Hindu, Kristen atau dan lain sebagainya, itu memasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan, yaitu saya sah-sah saja, apalagi kalau sudah disahkan. Kayak gitu. Itu terkait dengan minuman beralkohol. Terus ini Patri kayaknya baru tertarik kalau udah ngomong kampret tadi. Nah, terus terkait dengan pencabutan perpres itu ya, pencabutan perpres. Saya sebenarnya Randi itu baru ngomong kalau aku ngomong kampret juga. Nah, ya seharusnya dikenai cukai, tapi nggak tahu ya, seharusnya dikenai cukai bukan dikenai pajak, seharusnya. Terus juga terkait dengan tadi pertanyaannya Asmi, bisa nggak sih kalau perpres itu dicabut dengan pernyataan presiden melalui pernyataan pers? Kalau tadi Asmi itu bilang pernyataan presiden lewat YouTube-nya Kemenseknek. Ya menurut saya YouTube-nya Kemenseknek ini akhir-akhir ini cukup viral ya, karena pernikahannya Atta Halilintar. Dan Pak Jokowi itu orangnya cukup demokratis. Nah saya ini berasumsi mungkin penolakan kita terhadap Omnibus Law itu karena kita tidak didukung oleh NU dan Muhammadiyah. Jadi Pak Jokowi itu tetap mengesahkan Omnibus Law. Mungkin beda cerita kalau kita menolak Omnibus Law itu juga didukung oleh NU dan Muhammadiyah, jadi Omnibus Law kemarin tidak disahkan. Ya ini guyonan aja, nggak serius. Tapi intinya ini, menurut saya pencabutan perpres itu juga harusnya dengan perpres juga. Nggak hanya melalui tidak hanya melalui pernyataan. Ya mungkin saya belum ketemu perpres pencabutannya, tapi seharusnya kalau misalnya ada perpres khusus pencabutannya, yaitu ya alhamdulillah, tapi kalau tidak ada ya itu mungkin kekeliruan, dan seharusnya ada perpresnya tersendiri. Jadi tidak bisa hanya dengan pernyataan seharusnya, karena ya itu kan produk hukum yang sifatnya regeling. Jadi kalau kita tahu itu bisa dicabut melalui aturan yang lebih tinggi atau melalui pejabat yang mengeluarkan, pejabat atau lembaga negara yang mengeluarkan. Mungkin dari aku kayak gitu. Ya sebenarnya agak ngawur ya ngomongnya, tapi setidaknya cukup itu aja. Karena Patri dan Randi ini juga mau berbicara, yang pertama saya berikan kesempatannya kepada Patri dulu, habis itu Randi. Untuk informasi teman-teman semua, ini waktunya sampai jam 5.30, jadi tolong jangan panjang-panjang gitu ya. Ya silakan Patri. Halo, suara saya jelas atau putus-putus ini? Badai di sini. Dengar. Oke, alhamdulillah. Pertama pertanyaan si Asmi sesuai dengan teori perundang-undangan. Kalau ada perpres yang sekiranya keliru, ya itu seperti yang sampaikan Tori, ya tidak bisa dicabut begitu saja dengan ucapan gitu. Kalau semuanya bisa dicabut dengan ucapan ya kacau balau negara ini jadinya kan. Harus ada perpres baru gitu. Nah tadi
sudah melihat juga bagaimana apa namanya tanggapan dari Pak Zulur Rahman ya, bahwa Perpres yang akan dibahas ini tentu akan melimitasi hal yang diperdebatkan, yaitu investasi miras ini. Selebihnya tidak gitu. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, sepertinya kita tidak ada menjelaskan apa maksud bidang usaha terbuka, apa maksud bidang usaha terbuka bersyarat, dan apa yang dimaksud dengan bidang usaha tertutup. Kalau saya tidak salah tadi, belum ada kita bahas itu. Bidang usaha terbuka itu bidang usaha yang tanpa syarat diperbolehkan penanaman investasi modal di sana. Dan bidang usaha terbuka bersyarat, gitu. Bidang usaha yang penanaman modalnya boleh, tapi ada syarat-syaratnya gitu. Nah, bidang usaha tertutup itu bidang usaha yang dilarang adanya penanaman modal di sana gitu. Nah, dahulu sebelum investasi ini ada, miras ini itu diletakkan sebagai bidang usaha tertutup gitu. Nah, masalahnya adalah sekarang miras itu hadir di bidang usaha terbuka. Nah, untuk mengkaji ini sebenarnya di dalam teori legislasi kan ada berbagai macam cara untuk menganalisis ya bagian mana dari peraturan tersebut yang salah. Misalnya kita mengenal di teori legal drafting itu ada teori Rocipi gitu ya. Misalnya R-nya itu rule, menganalisis seluruh peraturan yang mengatur atau terkait dengan perilaku yang bermasalah. Ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terkandung pada peraturan yang ada gitu. Kita lihat aspek rule-nya gitu. Lalu misalnya opportunity-nya, peluang atau kesempatannya gitu. Bagaimana kesempatan dari peraturan tersebut yang bisa menimbulkan bermasalah gitu. Ya, kalau kita belajar itu ya, misalnya sampai tingkat ideologinya, Rocipi ideologinya gitu. Nah, di sini tuh, apakah Indonesia itu masih pada tingkat masyarakat takut hukum, atau masyarakat yang tertib hukum, atau paham hukum gitu. Itu di tingkat ideologinya itu. Pun di tingkat interestnya, apa kepentingan bagi pelaku usaha dan pemerintah dengan menerbitkan peraturan ini gitu. Kan itu ada tuh dibahas di teori legislasi ini. Nah, sangat disayangkan gitu. Di tingkat mahasiswa saja kita sudah belajar ini gitu. Apakah ini tidak diterapkan gitu sebelum akhirnya dikeluarkan gitu. Akhirnya kalau ada sebuah penolakan berarti dia tidak sempurna gitu dalam menganalisis dengan teori-teori legislasi yang ada gitu. Ini sangat disayangkan sekali dari pemerintah tersebut. Nah, satu lagi yang kita terkadang kurang dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan itu adalah sosialisasi gitu. Nah, cenderung kalau kita melihat sosialisasi kita itu setelah aturannya ada gitu. Dan ini kan lucu kalau Maria Farida dalam ilmu perundang-undangan itu mengkritik bahwa sosialisasi itu sebelum peraturan itu disahkan gitu. Kalau sudah disahkan, masyarakat belum tahu, maka tidak berlaku itu fikih hukum masyarakat tahu hukum itu. Nah, ini yang menjadi rancu itu. Kenapa? Ketika aturan ini belum ada, itu masyarakat belum tahu gitu. Dan kenapa setelah sudah disahkan baru tahu gitu. Artinya sosialisasinya setelah disahkan, bukan sebelum gitu. Ini menurut Bu Maria Farida rancu gitu. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 dan teori-teori legislasi ternyata tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh gitu. Dan kita tidak bisa menempatkan apakah miras ini sebagai usaha tertutup, terbuka, atau terbuka bersyarat gitu. Atau kalau dia mau dimajukan ke tempat-tempat khusus, misalnya di daerah-daerah tadi, dia bisa ditaruh di mana gitu. Apakah dia bisa ditaruh di investasi? Maksudnya usaha terbuka atau usaha terbuka bersyarat gitu. Kalau bersyarat apa-apa saja syaratnya gitu. Kalau ini kan tidak. Dia meletakkan kepada usaha terbuka. Artinya kalau usaha terbuka, penanaman modalnya itu tanpa syarat gitu. Itu yang menjadi titik kritik kita bersama gitu. Jadi sedikit saja ya Torik ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Nah, toh, tak kira mau sedikit lagi. Oke, terima kasih Padri. Selanjutnya Randi. Halo Ran. Lama nih gak kedengeran banget Randi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menanggapi, sebenarnya ada, bukan hanya menanggapi ya, sebenarnya lebih banyak kepada pertanyaan sih sebenarnya. Cuma pertanyaan dalam bentuk itu juga logika berbalik sih istilahnya. Nah, tadi kan udah banyak yang bahas mengenai sisi normatifnya, bahkan sudah masuk ke perundang-undangannya. Jujur saja sebenarnya saya belum banyak baca mengenai ini. Cuma karena tadi lihat iklan lagi story-nya Azmi, terus saya baca bentar materi ini. Nah, pertanyaan pertama saya ialah, tadi kan banyak dari pemantik kedua sama beberapa pendapat itu mengatakan landasan paling besar itu kalau saya lihat ada dua hal. Yang pertama itu mengenai investasi dan ketenagakerjaan. Yang kedua mengenai budaya. Kalau nggak salah ya, itu dari beberapa orang bilang di NTT, di Sulawesi Utara, kemudian di Bali, itu dikarenakan budaya masyarakat pada saat itu atau di tempat itu ya legal-legal saja dan sah-sah saja, dan mereka punya minuman khas dari daerah masing-masing. Nah, pertanyaan pertama saya ialah, di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. Dan saya pernah berdiskusi dulu banget, udah sampai ke 5 agama mengenai pendapat mereka tentang alkohol tersebut. Saya tinggal di Sulawesi Utara, banyak sekali orang Kristen, minuman keras menjadi keseharian, tapi saya pernah nanya ke pendetanya, mereka menjawab bahwa miras itu tetap hukumnya tidak boleh. Muslim tidak perlu diperdebatkan, Hindu pun tidak boleh, Buddha pun tidak boleh, karena saya punya keluarga Buddha dan Hindu banyak. Bahkan saya pernah nanya juga ke orang Katolik. Satu-satunya belum saya tanya adalah Konghucu. Nah, ketika budaya dijadikan sebagai alasan, manakah yang seharusnya dilebih dahulukan? Budaya atau agama yang akan didahulukan oleh Indonesia? Meskipun Mas Torik tadi bilang, dia orangnya lebih normatif. Ketika hukum itu mengatakan tidak boleh, oke lah. Tapi kalau hukum itu bilang boleh, oke lah. Menjadi pertanyaan saya, hukum itu dibentuk dari mana? Bukankah hukum itu berasal daripada padang rumput yang paling rendah, dari akar masyarakat? Ketika masyarakat membutuhkan hal itu, barulah terbentuk hukum. Bahkan sebuah hukum bakal bisa dibatalkan ketika masyarakat sudah tidak membutuhkan hukum tersebut. Kemudian saya ingin beranjak kepada aspek filosofis mengenai moralitas. Saya kurang sepakat ketika di pernyataan teman-teman itu menggunakan istilah moral. Karena dalam filsafat, moral itu berdasarkan pertimbangan lonjakan logik. Sedangkan yang diperdebatkan di sini adalah paham masyarakat. Maka yang paling pokok di sini bukanlah moral, tapi etika. Karena etika itu adalah kebenaran yang dihitung berdasarkan paradigma yang berkembang pada masyarakat. Jadi sebenarnya kalau mengatakan miras ini baik apa buruk? Nah, kalau kita menggunakan daerah seperti 5 daerah yang diperbolehkan, itu berarti bukan pakai moral, tapi pakai etik. Karena paradigma yang berkembang pada masyarakat, bukan lonjakan pikiran. Kemudian oke, mungkin itu aja dulu. Oke, terima kasih Randi, ya, mantap sekali ya. Menambah. Ada satu hal yang tak bilang. Oke. Tadi itu kan bahasnya budaya ya, sekali lagi budaya. Nah, teman-teman mampu nggak membedakan apa bedanya budaya dan adat? Di Indonesia itu hukum itu diambil dari adat atau dari budaya? Karena budaya dan adat itu berbeda. Budaya dalam filsafat kebenaran adalah suatu hal yang telah diterapkan oleh manusia sehingga dianggap benar. Adat adalah suatu hal yang diterapkan oleh masyarakat, kemudian dipertimbangkan kebenaran dan kebaikannya, maka dijadikan sebagai aturan yang legal. Kalau budaya hanya suatu hal yang dilakukan terus-menerus,
kemudian dianggap benar. Jadi budaya belum tentu benar. Sama seperti contoh budaya-budaya di luar negeri, banyak yang dulunya itu sebagai budaya, tapi kelama-kelamaan dihapuskan. Dikarenakan kenapa? Karena memang budaya itu hanyalah suatu hal yang terus-menerus dilakukan, kemudian dianggap benar, tanpa ada pertimbangan. Sama seperti kita menganggap zaman dulu, masih zamannya Galileo, bahwa matahari mengelilingi bumi, bukan bumi mengelilingi matahari. Itu adalah kebudayaan. Orang menganggap seperti itu. Atau orang menganggap matahari itu sebagai Tuhan. Itu budaya, tanpa adanya pertimbangan. Sehingga orang terus-menerus menganggap benar. Jadi, sebelum menganggap pembahasan jauh, sebenarnya saya mengajak teman-teman untuk sedikit berfilsafat mengenai teori kebenaran itu dilihat dari mana. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih sekali Landi menambah kayak khazanah keilmuan kita. Ini jam 5.21 ya. Kelvin tadi raise hand. Mungkin closing ya, Vin. Silakan, Vin. Oh, Nanti iya, Mas. Kelvin, Asmi, habis Kelvin, Lela, terus Asmi. Ini Kelvin dulu closing, terus Lela, habis itu Asmi. Silakan. Oke, Mas. Ya, sebenarnya aku mau nambahin apa yang tadi, sama mengklarifikasi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Padri itu. Kan kalau Mas Padri tadi bilangnya itu penanaman bidang usaha miras ini kan masuk ke bidang usaha yang terbuka ya. Tapi kalau kita mengacu pada Perpres 10 tahun 2021, tepatnya pada pasal 3 ayat 1C, itu miras ini, penanaman model bidang usaha miras ini masuk ke bidang usaha tertentu sebenarnya, bidang usaha tertentu. Itu dijelaskan pada lampiran ketiga nomor 31 dari 32, 33 gitu. Kalau bidang usaha terbuka itu jenis-jenisnya dijelaskan di lampiran 1. Bidang usaha UMKM itu dijelaskan di lampiran 2. Dan kalau bidang usaha persyaratan tertentu itu dijelaskan di lampiran ketiga. Di lampiran ketiga salah satunya itu ada bidang usaha miras. Jadi bidang usaha miras ini masuk ke bidang usaha tertentu gitu. Terus sebenarnya meskipun di ketentuan Perpres tersebut itu dikatakan kalau pengedaran minuman beralkohol itu hanya bisa untuk 4 daerah saja seperti Bali, Sulawesi Utara, NTT sama Papua. Tapi sebenarnya kalau dibaca lagi di ketentuan lampiran 3 itu ada penjelasan kalau daerah lain kalau daerah lain kalau daerah lain itu bisa sebenarnya mendapat legitimasi menjual atau mengedarkan minuman beralkohol dengan syarat itu harus ditetapkan oleh Badan Usaha Penanaman Modal Nasional atas usulan dari gubernur gitu. Jadi apa implikasi hukumnya ketika ketika ketentuan mengenai investasi miras ini dicabut? Nah, itu implikasi hukumnya kita kembali ke aturan yang lama, itu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007. Itu diperjelas dalam Perpres Nomor 39 tahun 2014 tentang daftar bidang usaha tertutup dan terbuka. Nah, di situ dijelaskan kalau di Perpres 39 2014 itu dijelaskan mengenai bidang usaha miras ini sebenarnya boleh diedarkan dengan syarat seperti tadi yang tak bilang, itu harus ditetapkan oleh Badan Penanaman Modal Nasional atas dasar usulan dari gubernur. Sebagai contoh, kalau di Bali itu sebenarnya udah ada perdanya tersendiri untuk mengatur mengenai pendistribusian miras. Begitupun di daerah-daerah lain, Madiun, Magetan itu juga ada perdanya sendiri yang mengatur mengenai pengedaran miras. Kalau contohnya di Madiun itu pengedaran miras itu boleh, tapi harus ada SIUP atau surat izin SU, pokoknya surat izin untuk berusaha gitulah, surat izin untuk berusaha gitu. Tapi faktanya meskipun jual beli miras itu jual beli minuman beralkohol hanya diperbolehkan ketika memiliki surat izin, faktanya kita melihat banyak remaja-remaja atau anak-anak Indonesia itu kan kadang suka jajan minuman beralkohol secara ilegal. Nah, yang sebenarnya tak permasalahin gini. Jadi kan sebenarnya miras ini pengedaran miras sangat dibatasi, atau yang boleh memperjualbelikannya hanya yang memiliki surat izin tersendiri lah. Nah, terus kalau semisal
miras ini secara terang-terangan dilegalkan di NTT, di Bali atau Papua, terus Sulawesi Utara, itu nanti seolah nanti akan membuat orang-orang Indonesia ini serasa menggampangkan gitu loh, menggampangkan miras sekarang udah halal, udah boleh, kita beli aja di NTT, nanti kita bawa pulang sebanyak-banyaknya gitu. Jadi karena sifat orang Indonesia yang kalau dilarang pun kalau dilarang pun itu masih berusaha agar gimana caranya menyolong-nyolong, ya istilahnya gimana caranya agar tetap bisa gitu. Apalagi kalau dilegalkan nanti takutnya tidak terkendali, dan dengan cara apa sih pemerintah mampu menjamin kalau dengan dilegalkannya miras meskipun di 4 daerah itu nanti bisa mengendalikan pendistribusian dan sebagainya gitu, Jadi menurutku itu sih itu. Makasih, Mas. Lanjut, Mas. Oke, Lela, silakan Lela. Halo Lel. On cam. Udah. Gak bisa on cam, Kak. Lah kenapa? Langsung saja, Kak. Kalau misalkan memang investasi minuman beralkohol ini dilegalkan di 4 daerah tersebut, kita juga harus memikirkan ke depannya tentang syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti selama tidak merusak kearifan lokal dan etika yang berlaku, serta menetapkan standarisasi seperti persiapan pengecekan dan pengecekan minuman beralkoholnya, porsinya, dan razia di perjalanan untuk menghindari kekhawatiran publik. Terima kasih. Oke, selanjutnya Vina. Vina. Asmi. Oh ini. Oke, banyak sekali yang belum dibahas sebetulnya terkait peraturan-peraturan yang muncul sebelum Perpres itu kan banyak mengatur alkohol juga sebenarnya bisa dipersoalkan gitu. Terkait kearifan lokal. Suaramu itu. Dan. Ya, kearifan lokal juga banyak didefinisikan dan dijadikan alasan bahwa nggak masuk investasi dikaitkan dengan kearifan lokal. Ada yang berbagai pendapat gitulah. Tapi pada dasarnya apa yang kita bahas ini istilahnya lebih spesifik ke investasinya gitu. Kalau terkait penggunaan, pengkonsumsian dan lain sebagainya tidak terlalu ke sana gitu. Itu sebetulnya yang debatable gitu. Kita di solusinya kontrolnya diperketat gitu, nggak perlu investasi kalau di kontra itu. Oke, gitu aja, Rik. Panjang lagi nanti. Oke, terima kasih. Itu ada siapa itu? Mona itu ya? Kamu lagi sama Mona ya, Calvin? Kok cuma ada Mona, yang lain mana, Vin? Vin yang lain mana, Vin? Nggak ada. Lagi pada keluar, Mas. Lagi pada keluar. Oke, iya. Oke, terima kasih teman-teman untuk diskusinya pada sore hari ini. Jadi diskusi kita ya kita cukup mendiskusikan dan masing-masing nanti menyimpulkan ya. Saya nggak bisa menyimpulkan dan semoga teman-teman semua ada kesimpulan masing-masing. Syukur-syukur belum ada kesimpulan dan juga nanti bisa mencari-cari lagi. Kayak gitu. Nah, untuk sesi terakhir ini adalah sesi foto bersama. Silakan on cam semua lah. Tolong on cam semua. Mungkin yang cewek-cewek belum pada pakai kerudung ya, mungkin pakai mukena atau pakai apa atau digubet ke yang gue sarung ngono ya ora apa-apa. Penting on cam semua. Yuk, silakan. Vina, Berlin, Laila, Arti, Najwa, Muda, Judin. Patri on cam ya, Patri. Ya Pak, ya nggak apa-apa kan. Ini auratnya cowok tuh dari bawah pusar sampai lutut. Sahzan on cam. Randi. Irgi.
Irgi, Berlin Padilla, Randi on cam di. Sama kalau ada Mia diajak sekalian. Ihsan sama Hanifah. Gak apa-apa, on cam aja, Arti. Arti on cam aja. Kelihatan nggak masalah. Yang penting on cam dulu. Yayan. Yayan Suteja. Malah Laila ini di off cam. Najwa juga. Wih, jangan dimatiin. Najwa. Wih. Nah. Oke. Muda sama. Yang udah on cam jangan dimatiin. Osama, Muda, Ihsan, ayo on cam. Judi ini mah dipatenin nih. Nah, yuk. Kita hitung. Silakan Sahzan. 1, 2, 3. Yo, 1, 2, 3. Ulang. Mana ini kok? Mati semua apa? Apa punya ini? Ini Randi sama Muda belum mungkin. Yo. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Yo. Oke. Udah. Oke, ya terima kasih teman-teman semua. Selamat bermalam minggu. Saya berdoa malam ini semoga hujan ya. Jadi kalian yang punya pasangan mau pacaran itu kehujanan di jalan. Ya. Amin. Asik dong hujan-hujanan. Amin. Hujan-hujanan nanti berteduh di mana? Nah, gitu. Hujan-hujanan malam-malam ngapain? Ojo kakean jatuh cinta, euy. Lekmu jatuh lindu ning kene. Kenemen lekmu jatuh. Ya, kampret lah ini Kelvin ya karo judul. Oke, teman-teman terima kasih untuk sore harinya ini. Walaupun kita weekend tapi kita tetap berfaedah lah weekendnya. Oh iya, sama satu lagi. Yang ada di Jogja, kalau mau ikut nongkrong nanti ikut aja. Aku kayaknya mau nongkrong sama Mas Fuad, nanti mungkin silahkan yang mau ikut aja. Ada Asmi, ada Lela, Vika, Kelvin, atau Najwa, Sahzan, Randi, Irgi, dan lain-lain lah. Silahkan nanti ikut. Ya, nanti aku share tempatnya di mana. Terima kasih. Diskusi pada malam sore hari ini kita cukupkan. Kita ucapkan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya semuanya.